Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, senang sekali pada siang hari ini kita kembali lagi dalam pertemuan kita di mata pelajaran IPS, ini di kelas 8 ya. Nah, pada hari ini mengawali semester yang baru ini, semester genap ini, kita akan membentuk kesepakatan kelas dulu sebelum kita memulai pembelajaran. Nah, kesepakatan kelas ini nantinya akan menjadi acuan kita atau pegangan kita dalam pembelajaran IPS ke depannya, selama setidaknya 1 semester ke depan gitu. Nanti semester baru kita bisa perbaharui lagi kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas ini akan kita rumuskan bersama-sama. Jadi kalian punya hak di sini, suara yang begitu besar untuk menentukan kesepakatan kelas seperti apa yang mau kita susun gitu ya. Nah, apa sih kesepakatan kelas itu? Jadi secara sederhananya kesepakatan kelas itu berisi beberapa aturan. Sebenarnya kita sudah ada peraturan ya, tata tertib di kelas. Tapi biasanya peraturan itu seringkali terlalu mengikat kalian. Karena itu kita pilih kesepakatan kelas saja. Artinya apa yang poin-poin yang kalian setujui itu yang jadi pegangan kita dalam pembelajaran di kelas. Jadi berisi aturan yang membantu guru dan peserta didik bekerja sama membentuk kegiatan belajar mengajar yang efektif. Nah, kemudian kesepakatan kelas ini tidak hanya berisi harapan guru, tetapi juga harapan kalian sebagai peserta didik. Nah, di sini harapan kalian sebagai peserta didik kepada saya apa juga boleh kalian tuliskan nantinya. Nah, sebagai acuan untuk membentuk kesepakatan kelas ini, nah, kita harus menyadari dulu nilai-nilai kebajikan yang ada pada diri kita masing-masing gitu. Nah, saya di sini akan meminta kalian silahkan menuliskan 5 lah. Pilih 5 nilai kebajikan di sini. Ini ada 8 ya. Kalau ada nilai kebajikan yang di luar dari ini boleh banget kalian masukkan. Misalnya toleransi. Di sini saya nggak menuliskan toleransi, tapi kalau kalian mau memasukkan itu boleh kalian masukkan. Jadi kalian pilih 5 nilai kebajikan, nilai kebaikan yang menurut kalian ada pada diri kalian. Kalian tuliskan, boleh memilih di antara 8 itu atau menuliskan hal yang lain yang tidak ada di situ. Boleh. Yang kalian yakini ada pada diri kalian. 5 ya. Pilih 5. Nah, kemudian bentuk kalimat pernyataan berdasarkan nilai kebajikan yang kalian pilih. Ini misal ya. Misal kalau saya memilih disiplin misalnya ya. Disiplin saya pilih. Kalimat pernyataannya adalah, kesepakatannya adalah yang saya buat, saya akan berusaha disiplin masuk kelas setiap mata pelajaran IPS tepat waktu. Saya akan berusaha tepat waktu masuk kelas setiap pembelajaran IPS. Itu contoh kalimatnya, pernyataannya. Disiplin. Disiplin itu kan berkaitan dengan waktu, tepat waktu masuk, mengumpul tugasnya tepat waktu. Itu disiplin kayak gitu. Nah, itu contoh. Nah, silakan kalian buat kesepakatan kalian berdasarkan nilai kebajikan ini masing-masing dulu, nanti kita kumpulkan. Oke? Bisa dipahami? Oke, silakan dibuat dulu. Saya beri waktu 5 menit ya. Tuliskan di kertas. 5 menit cukup. Kalau ada yang ingin ditanyakan, boleh ditanyakan. Silakan. Ini misalnya saya ada kreatif di sini. Boleh juga. Bagi yang merasa nilai kebajikannya kreatif, boleh. Atau beriman dan bertakwa kepada Tuhan. Ini juga termasuk. Karena misalnya contohnya ya, kita mengawali kegiatan selalu dengan berdoa. Ini contoh. Sudah. Jadi bisa saja kita masukkan dalam kesepakatan. Misalnya berdoa sebelum memulai pembelajaran. Nah, itu termasuk nih nilai kebajikan beriman dan bertakwa. Silakan kalian tuliskan. Baik, sudah ya. Nah, sekarang kita coba mulai perhitungan suara nih. Untuk nilai disiplin ada berapa orang? Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13 semuanya. Oke, tulis dulu disiplin. Berarti disiplin wajib masuk nih. Karena semuanya milih disiplin, luar biasa.
Tapi saya percaya kalian memang jarang sekali ada yang telat. Kelas kalian ini termasuk jarang sekali ada yang telat. Bahkan izin alfa itu termasuk yang jarang. Memang disiplin. Oke. Yang kedua ya, beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Silahkan angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7. Beriman dan bertakwa 7. Tulis dulu. Ya, beriman dan bertakwa 7. Disiplin tadi 13. Total 13 kan? Oke. Selanjutnya kreatif. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 juga. Menghargai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11. Menghargai. 12. Selanjutnya gotong royong. 1, 2. Jangan selalu angkat tangan ya kalau memang enggak. Oke, 3, 6, 9, 10, 11. 11. Ngikut juga 12. Luar biasa. Oke. Percaya diri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Kamu enggak? Ikut juga. 10, 11. Bernalar kritis. 1, 2. 2 saja. Oke. Antusias. Tidak ada. Oke, antusias no. Ada yang memilih nilai kebajikan lain di luar ini? Ada yang menuliskan nilai kebajikan lain di luar ini? Nggak apa-apa tadi. Kalau ada. Misalnya toleransi gitu atau apa? Nggak ada? Oke, berarti ini memang yang paling menggambarkan diri kalian ya. Baik. Nah, di sini kita lihat yang paling banyak ini disiplin, kemudian menghargai, gotong royong, percaya diri, kemudian yang ini udah 4 ya. Yang kelima ini antara beriman dan bertakwa dan kreatif. Atau bisa saja kita pilih 6 besarnya ya, biar adil. Baik, saya mau dengar dulu nih. Untuk disiplin, apa pernyataan yang disiplin? Tadi siapa yang semuanya tadi ya? Oke, disiplinnya apa rata-rata? Kamu, Cak, silakan baca. Akan selalu disiplin dalam piket menyapu. Akan selalu disiplin dalam piket menyapu. Oke, tapi itu berarti harian ya? Kan nggak mungkin dalam IPS kamu nyapu gitu kan. Oke, ada yang berkaitan dengan pembelajaran IPS, karena kita dalam rangka mapel IPS, itu boleh dalam kesepakatan kelas secara keseluruhan. Secara keseluruhan, nanti dengan wali kelas ya, dengan wali kelas, seperti itu kesepakatannya. Karena memang piket menyapu itu tanggung jawab harian. Kalau ini kita khusus mapel IPS, tapi nggak apa-apa. Artinya menjaga kebersihan. Apa tadi? Saya akan masuk pada tepat waktu. Saya akan masuk kelas, maksudnya tepat waktu. Oke, ada yang sama dengan ini? Atau mirip? Ya, Jana? Akan selalu datang sekolah. Akan selalu datang sekolah tepat waktu. Mirip ya? Datang sekolah, masuk kelas. Ada lagi? Sama? Oke, ada lagi? Ada lagi yang mau menambahkan poinnya? Silakan. Pak Haji. Untuk datang sekolah tepat waktu. Mirip berarti, sama. Oke, intinya datang ke sekolah dan masuk kelas tepat waktu. Setuju itu disiplinnya? Setuju, baik. Tuliskan. Nomor 1, masuk kelas tepat waktu. Oke. Bagaimana dengan tugas? Bisa nggak kita sepakati kalau mengumpulkan tugas juga tepat waktu? Bisa? Setuju? Baik. Tambahkan poin yang kedua, mengumpulkan tugas tepat waktu. Oke, itu poin disiplinnya ya. Oke, ada yang mau menambahkan? Silahkan kalau ada yang mau menambahkan. Ya, Tiara? Berpakaian yang rapi. Berpakaian yang rapi. Oke, bisa. Termasuk disiplin dalam berpakaian. Bagus. Ya, nomor 3, berpakaian yang rapi dan lengkap ya. Artinya dasi gitu kan.
atribut sekolahnya lengkap kan gitu ya, nggak ada yang pakaiannya yang polosan gitu. Oke, berpakaian yang rapi, bagus. Ada lagi yang mau menambahkan untuk disiplin? Sudah? Oke, bisa ya kita terima. Oke, beriman dan bertakwa. Ada yang mau membacakan pernyataannya beriman dan bertakwa? Silahkan. Ya, Jailullah mungkin. Oh, tadi nggak milih. Yang milih beriman bertakwa tadi siapa? Cuma 7 orang. Baik, Ainina. Sebelum memulai pelajaran selalu berdoa atau berdoa memulai pelajaran. Oke. Ada yang sama? Sama. Tiara. Apa? Ca. Ya, sorry. Saya akan berusaha setiap ingin belajar, akan selalu berdoa. Oke, intinya doa. Ada yang berbeda? Yang milih 7 ini sama isinya. Berdoa sebelum pembelajaran. Baik, silahkan dituliskan. Nomor 4. Memulai pembelajaran dengan berdoa. Tadi kreatif. Yang milih kreatif siapa? 7 orang. Ica, Jana. Silakan. Adijah. Membuat sesuatu untuk menghias kelas sekolah. Membuat sesuatu untuk memperindah kelas. Oke. Ada yang sama? Beda. Oh, sama dengan Jana. Oke. Ada yang beda? Yang milih kreatif siapa selain 2 orang? Ya. Cak. Berusaha membuat suatu barang yang bagus dan menarik. Berusaha membuat ya intinya sama ya. Kan tujuannya untuk kelas, memperindah kelas. Oke, ada? Sama. Baik, berarti kita tuliskan. Boleh tuliskan memperindah kelas. Memperindah kelas. Kita sederhanakan seperti itu, ya. Jadi bisa dengan menjaga kebersihan, bisa dengan membuat poster-poster yang berisikan motivasi pembelajaran, boleh juga. Nanti kita buat, atau nanti kita nanti kedepannya mungkin ada proyek ya, misalnya membuat peta. Nanti karya terbaiknya bisa kita tempel di kelas supaya memperindah. Baik. Nah, kemudian menghargai 12 orang banyak. Saya mau. Oke. Nah, ini jarang. Ya. Menghargai teman sekelas atau guru. Menghargai teman sekelas dan guru, gitu ya, bukan atau guru, dan guru harusnya. Baik. Ada yang sama? Sama. Hampir sama. Hampir sama. Oke. Ada yang beda? Sebentar. Pendapat masing-masing. Menghargai pendapat masing-masing. Oke. Menghargai pendapat. Tadi menghargai guru, teman dan guru. Lagi? Bisa membedakan teman dan teman dengan siapa saja. Ya. Intinya sama dengan menghargai teman. Kita generalisir di situ ya. Baik. Masukkan poinnya. Menghargai teman dan guru. Baik, kita lanjutkan gotong royong. Hadijah. Seperti membersihkan lingkungan sekolah. Membersihkan lingkungan sekolah. Khususnya kelas kalian. Oke. Ci. Saling bekerja sama ketika melakukan kegiatan di sekolah, baik bersama guru maupun teman di sekolah. Oke, ini lebih generalisir lagi, lebih umum lagi. Saling apa tadi? Saling bekerja sama. Saling bekerja sama dalam kegiatan di sekolah. Saling bekerja sama dalam kegiatan di sekolah. Ada yang berbeda? Ya, Sari. Saya akan lebih giat mengerjakan tugas berkelompok. Lebih giat mengerjakan tugas berkelompok. Oke, masih nyambung. Karena memang gotong royong itu bisa diterapkan dalam kelompok. Kan kerjasama. Ini justru dalam IPS kita gotong royongnya itu bisa dalam kelompok. Karena kita akan lebih sering ada di kerjasama dalam kelompok. Baik. Nomor 8, bekerja sama dalam kelompok. Kemudian bekerja sama lagi dengan teman-teman dalam kegiatan di kelas. Baik, terakhir percaya diri. Yang ingin percaya diri, ya silakan tadi. Berani dan jujur dalam menghadapi sesuatu.
berani dan jujur dalam menghadapi sesuatu. Ada yang berbeda? Jana? Akan selalu percaya diri dalam menjawab. Akan selalu percaya diri dalam menjawab. Mungkin ditanya guru, berani menjawab itu meski oke. Ada lagi? Ya. Apa? Selalu? Seperti menampilkan diri ke depan di belakang. Oh ya, artinya berani maju ke depan gitu ya. Baik. Jadi bisa kita simpulkan intinya yang percaya diri ini adalah berani tampil ke depan. Tuliskan ya. Berani jujur dalam menghadapi sesuatu. Oke. Ya. Misalnya salah harus berani jujur, akui itu. Ini termasuk percaya diri juga. Nah, dari 6 ya, 6 nilai kebajikan yang sudah terpilih tadi, ada 11 kesepakatan kelas. Ada yang mau ditambahkan? Ada yang mau ditambahkan lagi? Atau ada yang tidak kalian setuju? Kurang setuju, Pak, misalnya bagian memperindah kelas saya kurang setuju misalnya gitu. Boleh, nanti kita rundingkan seperti apa. Ada yang nggak setuju? Ada yang mau ditambahkan? Ya. Agak keras? Baris sebelum masuk kelas. Berarti masuk kategori disiplin ya. Boleh. Berarti ditambahkannya jadi poin nomor 1, masuk kelas tepat waktu dan rapi. Jadi baris otomatis harus baris gitu kan, karena rapi, masuk kelasnya rapi, nggak boleh yang bergerombol. Oke. Masuk kelas tepat waktu dan rapi. Gitu ya poinnya, dapat ya. Oke, ada lagi? Ini kalau bisa tidak hanya di IPS, boleh diterapkan di mapel yang lain, akan lebih bagus. Tapi nanti guru yang lain juga mungkin akan membentuk kesepakatan yang berbeda dengan kalian, bisa saja. Oke, ada lagi yang mau ditambahkan? Sudah? Bisa disepakati? Bisa ya? Baik, sekarang untuk terakhir kita sama-sama membacakan kesepakatan kelas 8 ini. Bisa ya? Ini bisa dibaca? Baik. Kesepakatan kelas 8 untuk mata pelajaran IPS. Poin nomor 1. Masuk kelas tepat waktu dan rapi. Poin nomor 2. Mengumpul tugas tepat waktu. Nomor 3. Berpakaian yang rapi. Nomor 4. Memulai pelajaran dengan berdoa. Nomor 5. Memperindah kelas. Nomor 6. Menghargai teman dan guru. 7. Menghargai pendapat yang berbeda. 8. Bekerja sama dalam tugas kelompok. 9. Bekerja sama dalam semua kegiatan di sekolah. 10. Berani tampil ke depan. 11. Berani jujur dalam sesuatu. Baik, beri tepuk tangan dulu untuk kalian semua. Terima kasih. Jadi inilah kesepakatan kelas yang akan kita pegang, jadikan acuan dalam pembelajaran terutama IPS ke depannya. Jadi betul-betul ini yang kita pegang ya, seperti misalnya masuk kelas tepat waktu. Saya pun juga akan berusaha semaksimal mungkin agar bisa masuk kelas tepat waktu. Jadi bukan cuma kalian, tapi juga saya pribadi pun harus mengingat kesepakatan ini. Baik, sampai di sini dulu. Ada yang mau ditanyakan atau ditambahkan? Tidak ada? Oh ya, Dit, silakan. Terima kasih. Ya. Baik, sama kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, saya akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia untuk kita semua, bapak-bapak, ibu-ibu, rekan guru di SMP Negeri 3 Tanta. Senang sekali rasanya bisa
Hari ini kita berkumpul dalam workshop di mana kita akan bersama-sama berkolaborasi dalam mewujudkan atau menumbuhkan budaya positif di sekolah kita. Sebelumnya saya juga ucapkan terima kasih atas kesediaan waktu dan tempat Bapak Ibu sekalian karena sudah bisa meluangkan waktunya pada hari ini. Nah, seperti yang saya katakan tadi bahwa dalam kesempatan ini kita akan membahas tentang bagaimana upaya kita untuk menumbuhkan budaya positif melalui kesepakatan kelas di SMPN 3 Tanta. Saya tahu sebenarnya di sekolah kita sudah mulai terbangun ya, atau tercipta apa yang disebut dengan budaya positif itu. Tetapi mungkin ada beberapa hal yang masih perlu kita lakukan penguatan lagi, atau bahkan mungkin perlu kita evaluasi ke depannya agar bisa lebih baik lagi. Karena bagaimanapun kita harus terus melakukan perubahan ke arah yang lebih baik untuk sekolah kita ini, terutama dalam hal menumbuhkan budaya positif. Kemudian, sebelum masuk ke latar belakangnya dulu, kenapa saya mengangkat ini, mungkin ada nggak dari Bapak Ibu yang ingin menyampaikan tentang, ya kita coba samakan dulu lah persepsi kita tentang budaya positif itu apa gitu. Kira-kira apa yang dimaksud dengan budaya positif kalau menurut Bapak Ibu gitu. Mungkin ada yang bisa. Bu Isa mungkin, Bu. Gimana? Budaya positif menurut sampean apa gitu kira-kira? Kalau mendengar istilah budaya positif, saya yakin ya semua kita itu pasti ingin menciptakan budaya positif di lingkungan kita. Nah, tetapi persepsi kita itu mungkin boleh jadi beda-beda gitu. Nah, di sini kita mencoba menyamakan persepsi atau bahkan mungkin kita mencoba bertoleransi dengan perbedaan itu. Gimana menurut Ibu apa budaya positif sendiri? Kebiasaan baik yang diterapkan untuk semua anggota sekolah, baik mungkin guru dan murid juga, yang akan dilaksanakan bersama-sama, saling berkolaborasi dan semuanya ikut terlibat untuk mewujudkan kebiasaan baik tersebut, sehingga kebiasaan itu bisa membawa manfaat. Baik, ya kebiasaan baik. Itu persepsi yang mirip sekali dengan apa yang saya bayangkan juga tentang budaya positif. Intinya adalah bagaimana kita mencoba menumbuhkan kebiasaan baik di sekolah kita. Baik, kita masuk dulu ya ke latar belakang kenapa saya mengangkat ini. Nah, jadi dalam beberapa kasus peserta didik yang bermasalah, baik itu dengan temannya maupun guru, ini seringkali diselesaikan dengan pemberian hukuman. Guru lebih banyak mengambil posisi kontrol sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah. Nanti kita akan membahas tentang posisi kontrol guru itu seperti apa sebaiknya. Nah, hal ini dikarenakan belum adanya kesepakatan kelas serta kurangnya pemahaman guru mungkin ya di sini tentang langkah segitiga restitusi. Nah, dampaknya beberapa peserta didik menjadi tidak suka dengan peraturan yang ada gitu. Jadi ada semacam, mungkin kita sering mendengar ya istilah peraturan itu ada untuk dilanggar gitu. Nah, peraturan pemikiran seperti itu ada biasanya karena memang kecenderungan manusia itu memang susah diatur, tidak suka diatur gitu. Tetapi akan lebih mudah ketika kalau kita membentuk kesepahaman atau kesepakatan di kelas kita misalnya. Maka dengan sendirinya anak-anak itu akan mengikuti kesepakatan yang telah mereka sepakati bersama. Jadi ketimbang peraturan, mereka itu lebih suka dengan kesepakatan. Biasanya seperti itu. Nah, jadi ini latar belakangnya. Kemudian di sini tujuan dari saya menyampaikan materi ini adalah di mana nanti diharapkan menumbuhkan budaya positif melalui kesepakatan kelas, kemudian juga menumbuhkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila pada diri peserta didik dalam kegiatan pembelajaran kita. Ini tujuannya Bapak Ibu. Untuk tolak ukurnya ya,
Di sini peserta didik mampu membuat kesepakatan kelas yang dipasang di dinding kelas. Jadi nanti kita ke depannya kita akan membuat kesepakatan kelas di setiap kelas. Kemudian dibuktikan dengan adanya dipasang di dinding dalam bentuk poster misalnya boleh. Tapi lebih dari itu tentunya kita menginginkan bahwa kesepakatan kelas itu betul-betul dilaksanakan dan dipegang oleh peserta didik kita. Kemudian peserta didik dapat mengaplikasikan nilai-nilai profil pelajar Pancasila secara sadar dan berkelanjutan dalam proses belajarnya. Nah, sedikit ada pertanyaan pemantik ya. Di sini, setuju atau tidak setuju? Itu aja jawabannya dulu. Untuk poin pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Gimana Pak? Pak Ismadi? Setuju. Oke. Ada yang setuju? Kalau yang setuju angkat tangannya deh, gitu aja. Mudahnya. Tadi Pak Ismadi setuju ya? Pak Ismadi setuju. Ada yang nggak setuju? Kalau yang nggak setuju boleh angkat tangan, Bu. Boleh angkat tangannya? Oh, ini ragu-ragu semua nih. Nggak apa-apa, kita nggak ada istilah salah atau apa di sini. Kita berkolaborasi menyamakan pendapat dulu, persepsi dulu. Kalau kata Pak Ismadi tadi, hukuman dapat mendisiplinkan anak, setuju katanya. Ini baru poin 1 ya, Pak Ismadi ya. Di sini. Gimana? Ibu-ibu? Tergantung hukumannya. Tergantung Apakah hukumannya, oke. Kalau hukuman fisik tentu saja tidak setuju. Akan tetapi kalau hukumannya masih positif dan membuat anak itu lebih mungkin lebih hukumannya membuat dia lebih menambah pengetahuan atau hukumannya bisa membuat dia misalkan bisa disuruh hafalan surat hukumannya, nah itu kan lebih menambah pengetahuan dia. Jadi tergantung hukumannya yang seperti tergantung apa. Hukumannya ya. Baik. Jadi bisa setuju, bisa tidak setuju gitu. Mungkin ada rekan-rekan lain mau menambahkan persepsinya, Pak ya? Jadi untuk hukuman kita setuju aja. Jadi untuk mendisiplinkan. Oke. Ini perlu juga ada hukuman. Cuma seperti yang disampaikan oleh Bu Ise itu, betul. Kita menambah aja. Jadi hukuman itu sifatnya ini. Jadi hukuman itu adalah sifatnya tidak membuli anak. Jadi dengan adanya hukuman seperti membuli itu anak kemungkinan akan menjadi jauh. Jadi dengan hukuman yang berupa mendidik, nanti anak akan semua pasti untuk jadi menyadarkan. Oke. Jadi garis besarnya selama hukuman tidak membuat jatuh mental si anak gitu Pak ya, sah-sah saja gitu. Oke, kita lanjut dulu untuk poin kedua. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti yang Bu Ise sampaikan tadi, seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju enggak pernyataan ini? Setuju? Jujur aja nggak apa-apa kita. Sesuai dengan apa yang kita lakukan setiap hari gitu. Setuju? Setuju ya? Pak Ismadi gimana? Setuju. Karena dari awal tadi sudah setuju ya. Soalnya nggak mungkin anak-anak itu melakukan kalau tidak ada hukuman sama sekali anak-anak itu ya bisa semaunya sendiri kalau tidak ada sama sekali hukuman. Baik. Untuk poin ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Ini 50-50. 50-50. Oh. Karena Boleh setuju, boleh tidak berarti. Kalau kita motivasi anak dengan memberikan penghargaan, ini anak-anak itu kadang berpikirnya akan dapat mendapatkan sesuatu. Bukan penghargaan cuma ucapan, wah bagus. Karena mereka akan berpikir, pun jangan apa. Ada sesuatu yang dia harap gitu ya. Yang dia diharapkan. Jadi nanti untuk selanjutnya kalau dia punya prestasi lagi, pasti dia akan mengatakan, Bu, nanti aku dapat apa lagi ya? Oke, jadi motivasinya itu ingin mendapatkan sesuatu gitu ya maksudnya.
Oke, baik. Nanti di akhir materi ini saya harap Bapak Ibu sudah mendapatkan jawaban ya tentang ini. Bisa saja berubah atau bahkan mungkin tetap saja gitu. Yang mana? Yang poin 3 tadi ya? Poin 3 saya setuju tidak 50-50 karena ya penghargaan itu belum berarti berbentuk barang. Kita kamu hebat itu sudah termasuk penghargaan. Apresiasi pujian ya. Apresiasi pujian apa itu ke anak itu sudah termasuk penghargaan. Oke. Maju gitu. Dan itu akan berimbas pada meningkatkan motivasi. Misalkan dia mau maju ke depan, ya beri tepuk tangan dulu buat walau itu salah atau tidak. Misalkan dia mau maju aja dikasih tepuk tangan, mungkin dia akan termotivasi untuk maju lagi gitu. Oke, baik. Kita lanjut dulu ya materinya. Nah, budaya positif. Jadi ini adalah kebiasaan yang disepakati bersama untuk dijalankan dalam waktu yang lama. Ini yang dimaksud dengan budaya positif. Jadi sebuah kebiasaan yang kita sepakati bersama, kemudian berlangsung dalam jangka waktu yang cukup lama, sehingga membudaya istilahnya. Jadi kebiasaan positif ini sudah membudaya, maka nilai-nilai karakter yang diharapkan akan terbentuk pada diri anak. Itu yang kita harapkan, goals-nya ke situ. Gitu. Jadi kita harapkan bahwa ada nilai-nilai karakter yang tertanam pada dirinya. Itu yang kita harapkan sebenarnya. Kemudian untuk budaya positif sendiri, ini meliputi 6 elemen setidaknya. Yang pertama, perubahan paradigma stimulus respon, konsep disiplin positif, keyakinan kelas, pemenuhan 5 kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Ini akan kita bahas nanti beberapa di antaranya. Yang pertama, kita akan masuk pada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Oke. Perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan ya, ilusi kontrol. Di sini ada ilusi guru mengontrol murid. Kritik membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini ilusi sebenarnya ya. Ini ilusi sebenarnya. Semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini sebenarnya ilusi. Terlihat menurut kita ini efektif, ternyata tidak. Ilusi itu kan kayak gitu. Terlihat benar, tapi ternyata tidak gitu. Guru mengontrol murid gitu. Pada faktanya kita tidak bisa mengontrol murid pada intinya, karena mereka itu berdiri atas diri mereka sendiri pada intinya. Semakin kita kerasi, maka murid akan memberontak gitu. Jadi yang bisa kita lakukan adalah mengayomi murid, lebih tepatnya, bukan mengontrol murid. Karena murid itu bukan mainan yang bisa kita remote gitu, nggak bisa. Yang kita belokkan ke kanan, dia akan belok kanan, nggak bisa. Kita ini hanya bisa mengarahkan, biarkan mereka menemukan langkah mereka, dan kita menuntun, itu tugas guru itu. Jadi ini adalah ilusi sebenarnya. Nah, ini yang disebut dengan perubahan paradigma teori kontrol di sini. Kemudian poin kedua tadi, kritik. Bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Alih-alih menguatkan karakter, yang ada justru mereka bisa down mentalnya, karena membuat mereka terus-terusan merasa bersalah terus gitu. Nah, kemudian seringkali kita berpikir juga bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa gitu. Ini mungkin sering kita lakukan juga pada anak di rumah ya, anak di rumah juga. Anak di rumah seperti ini udah ngikut aja apa pesan orang tua gitu kan. Ini sering kita lakukan sebenarnya. Nah, ini juga hal yang menurut kita benar, ternyata ini adalah ilusi. Sebenarnya keliru ya Bapak Ibu. Baik, sini kita akan masuk perubahan paradigma stimulus responnya dulu. Nah, di sini yang pertama, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Dalam teori kontrol atau pilihan, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita mencoba mentoleransi pendapat orang lain dulu. Itu yang kita lakukan. Kalau kita mungkin lebih cenderung ke sini ya, ada egonya gitu. Dimana kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita gitu. Nah, ini seringkali kita terapkan di kelas. Karena kita merasa kelas ini milik kita gitu, dan anak-anak harus tunduk gitu pada kita, maka kita akan bersikap seperti ini. Padahal yang harus kita lakukan adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Karena itu seringkali kita harus bisa menerima pendapat yang berbeda dari siswa gitu.
Ini salah satu cara bagaimana guru bisa mengayomi siswa atau menjadi penuntun bagi siswanya. Nah, kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Seringkali kita beranggapan juga seperti itu. Ketika siswa melakukan memiliki sifat yang menurut kita tidak terpuji, buruk tadi ya, itu dianggap suatu kesalahan. Padahal semua perilaku itu pasti memiliki tujuan atau motif lah istilahnya. Nah, kita tidak pernah menanyakan motif tujuan mereka melakukan itu apa gitu. Kita hanya selalu melakukan mereka, kamu salah. Kita hanya langsung mengatakan seperti itu. Maka yang terjadi adalah kita terus menghakimi dia dengan kesalahan-kesalahan tanpa memberikan solusi agar mereka bisa lebih baik lagi. Ini yang seringkali mungkin atau beberapa kali pernah kita lakukan gitu. Nah, kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Padahal yang bisa mengontrol kita adalah ya diri kita sendiri. Begitu pula dengan murid. Begitu pula dengan murid kita gitu. Kalau kita berpikir yang bisa mengontrol diri kita ya kita sendiri. Ya begitu pula dengan murid kita gitu. Murid kita pun dia punya hak atas diri mereka sendiri gitu. Nah, kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, di sini yang bagusnya teori kontrol di sini justru mengajak pada kolaborasi dan konsensus, menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi tidak ada pemaksaan-pemaksaan. Kemudian model berpikirnya menang kalah. Sementara teori kontrol di sini adalah model berpikir menang-menang. Oke, kita lanjut ya. Nah, di sini menurut Dr. William Glasser ya, bagaimana pemetaan disiplin positif dengan menggunakan teori kontrol yang dilakukan oleh Dr. William Glasser. Nah, ini yang saya katakan tadi, bahwa Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Di sini maknanya adalah pada disiplin. Jadi belajar mengontrol diri dengan menggali potensi agar tercapai tujuan mulia. Terus seperti itu. Kemudian berlanjut pada perilaku tujuan. Ada teori motivasi. Nah, ini yang tadi pengaruhnya. Jadi, motivasi itu ada motivasi ekstrinsik ya. Nanti kita bahas setelah ini. Ada motivasi intrinsik. Sebaiknya siswa kita itu berada pada motivasi intrinsik ini. Karena dengan begitu siswa akan tergerak sendiri untuk melakukan hal-hal yang positif. Kalau motivasinya masih ekstrinsik, ini tidak jelek, tetapi memerlukan pengawasan yang lebih gitu. Terus dia menuntut selalu ada perhatian. Selama perhatian tidak ada, motivasi ekstrinsik tidak akan didapat. Tetapi kalau motivasi intrinsik ada atau tidak ada perhatian, dia akan selalu berusaha sebaik mungkin. Itu yang dilakukannya. Nah, nanti kita akan masuk ke situ. Kemudian kita juga akan masuk pada 5 posisi kontrol. Ini posisi kontrol guru ya. Seperti apa posisi kontrol guru yang baik, sehingga kemudian merunut pada langkah selanjutnya yaitu segitiga restitusi. Nah, kemudian teori kontrol ini juga mencoba memahami 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan dan kebebasan. Ini semua manusia punya kebutuhan ini, termasuk ya siswa kita pastinya. Jadi mereka juga adalah insan-insan yang tentunya perlu kasih sayang dan rasa diterima, ada kesenangan, ada kebebasan. Jadi siswa yang melakukan hal yang berlebihan di kelas misalnya, belum tentu mereka nakal. Boleh jadi karena mereka kesenangannya agak berlebihan di sini atau kebebasannya. Maka disinilah tugas kita untuk melakukan pengawasan dengan posisi kontrol di sini. Nanti kita akan masuk pada ini. Oke. Apakah makna disiplin di sini ya? Nah, secara garis besarnya, disiplin diri adalah membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Nah, kata kuncinya ini, tentang apa yang dia hargai itu. Artinya datang pada diri kita sendiri sebenarnya, disiplin ini. Gitu. Dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, ini yang maknanya sudah berubah nih. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian satu tujuan mulia. Ini secara umum ya, biasanya kita menghubungkan kata disiplin itu dengan tidak nyaman.
Ya contoh aja kita awal mula diterapkannya ini absen online misalnya. Kan itu tujuannya ya pastinya untuk disiplin. Tetapi ya pastinya menimbulkan ketidaknyamanan di awalnya. Ini secara umum sebenarnya. Tetapi kalau disiplin diri itu datang dari diri sendiri, maka itu hal-hal yang sifatnya ketidaknyamanan akan hilang dengan sendirinya. Itu maksudnya di sini. Oke. Kemudian nilai-nilai kebajikan universal. Ada banyak sebenarnya ya nilai-nilai kebajikan universal ini. Ini tergantung budaya, lintas agama, kemudian lingkungan juga berpengaruh di sini. Nah intinya nilai-nilai kebajikan yang kita kenal dengan terutama profil pelajar Pancasila. Ini yang akan kita tanamkan ya atau kita harapkan ada pada anak didik kita. Seperti misalnya beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Ini yang kita harapkan. Oke, so lanjut kita ke teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Ini mungkin akan menjawab pertanyaan tadi. Nah, ini dia motivasi. Ada anak itu yang mengerjakan sesuatu hanya karena motivasinya adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini termasuk motivasi eksternal. Contoh misalnya, kenapa dia datang tepat waktu ke sekolah? Ya supaya jangan dihukum. Supaya jangan dihukum Bu Bella lari keliling lapangan basket, misal gitu ya. Misal ya Bu Bella kada pernah sih menghukum seperti itu. Nah, jadi ini contoh siswa yang pasti ada di antara sekian banyak siswa itu. Artinya apa? Ketika pengawasan tidak kita lakukan, maka mereka akan menganggap, wah bisa nih datang telat gitu. Kenapa? Karena yang mereka takutkan adalah hanya hukuman. Besok-besok takut dihukum. Nah, motivasi seperti ini tidak akan berdampak baik pada masyarakat. Ketika mereka ke masyarakat, pengawasan kurang, mereka tidak akan taat pada aturan. Contoh di lampu lalu lintas misalnya. Kalau tidak ada polisi ya nyelonong aja langsung, terobos. Ini karena motivasinya terbiasa motivasi eksternal, ingin menghindari hukuman. Nah, kemudian mendapatkan imbalan atau penghargaan, ini juga termasuk motivasi eksternal. Karena apa? Karena apa yang mereka lakukan itu hanya mengharapkan penghargaan saja. Bu, kalau saya kerjakan ini kira-kira nanti dinilai atau kan enggak? Kalau enggak dinilai mungkin dia akan asal-asalan aja. Gitu. Ini yang membuat siswa terkadang motivasinya jadinya berharap atau bergantung pada imbalan. Setiap apa yang dilakukan dia akan menghitung dapatnya apa nih? Ada untung rugi yang dia hitung di sini. Nah, kemudian kalau motivasi internal ini yang mau kita capai karena tujuannya adalah disiplin positif, di mana siswa mampu menghargai dirinya sendiri. Diawali dengan pertanyaan, saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya? Kalau saya datang tepat waktu, saya akan menjadi orang seperti apa gitu. Itu yang dia tanamkan di dirinya. Kalau saya datang telat waktu, saya akan jadi orang seperti apa? Misal seperti itu. Ini motivasi internalnya. Ini yang harus kita tanamkan pada diri siswa. Kalau ini tertanam pada diri siswa, ya rata-rata siswa kita akan datang tepat waktu pastinya. Tanpa harus kita takut-takuti dengan hukuman atau dengan kita iming-imingi dengan imbalan. Oke. Sebentar. Nah ini ada istilah dihukum dengan penghargaan. Ini oleh Alfikon ya, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan ada faktor ketergantungan. Jadi ada membuat individu itu jadi ketergantungan kalau kita seringkali memberikan penghargaan. Bahkan penghargaan dalam bentuk pujian, Bu. Apakah memuji siswa itu dilarang? Enggak. Tapi jangan pada satu individu. Kalau memuji, pujilah semuanya.
satu kelas gitu. Dengan begitu mereka akan terus merasa dihargai satu kelas itu. Kenapa ini bisa dihukum oleh penghargaan ini? Kita harus berhati-hati ya dengan penghargaan. Ini salah satunya. Ada potensi merusak hubungan di dalam kelas. Jadi siswa itu bisa iri. Maka tidak mengherankan siswa yang apalagi kalau ada perankingan masih ya. Ranking 1, 2, 3 itu seringkali jadi sasaran iri hati teman-teman yang lain. Apalagi sering dipuji di kelas. Memang dia pantas dipuji karena mungkin dia bisa menjawab pertanyaan atau apa. Tetapi akibat pujian itu jadi iri hati teman-temannya. Dan itu merusak hubungan keharmonisan kelas. Jadi solusinya adalah kalau mau muji, puji aja semua. Caranya gimana? Ya kita melakukan pujian pada yang lain itu dengan melihat potensinya yang lain. Setiap siswa itu pasti punya potensi, nggak mungkin nggak ada gitu. Tinggal bagaimana kejelian kita melihat potensinya. Nah, penghargaan juga ternyata tidak efektif kalau siswa itu sudah ketergantungan dengan penghargaan. Artinya selama tidak ada penghargaan, dia tidak akan berusaha untuk lebih keras lagi untuk dirinya sendiri. Tidak ada motivasi datang dari dirinya gitu. Buat apa saya capek-capek melakukan sesuatu tapi nggak ada imbalannya gitu. Itu yang bisa terjadi pada individu itu. Nah, kemudian penghargaan juga bisa menurunkan kualitas ternyata. Dan penghargaan mematikan kreativitas. Ini jadi dia kayak dua mata pisau gitu. Yang di satu sisi penghargaan itu bisa memotivasi orang, benar memang. Tetapi di satu sisi lain itu bisa mematikan kreativitas juga ternyata. Bahkan menurunkan kualitas. Kenapa? Jadi misal kita sudah meraih di level yang sudah demikian misalnya, penghargaan yang sudah kita peroleh di sini. Nah, kita mau menaikkannya itu jadi malas kalau penghargaan yang kita dapat tidak sesuai. Kita melihat ke atas, tidak melihat ke bawah lagi. Nah, akibatnya itu bisa mematikan kreativitas, mentok. Orang yang kreativitasnya tidak pernah terhenti, biasanya adalah motivasinya datang dari diri dia sendiri. Ada atau tidak ada penghargaan, yang penting dia terus berkarya. Nah, di sini bentuk program kebajikan apresiasinya. Dalam memberikan apresiasi pengakuan perlu diingat dalam beberapa hal, yaitu beri dukungan secara khusus, beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada semua murid secara bergantian, beri pengakuan secara konsisten, dan fokus pada prosesnya, jangan pada hasil. Karena kalau pada hasil, ya kita akan mengerucut. Yang hanya kita puji itu yang nilainya tinggi terus. Kita tidak pernah mengapresiasi siswa yang dia berusaha sudah belajar, tapi mungkin hasilnya masih di bawah, gitu. Nah, ini yang kadang kita terlewati, gitu. Nggak kita apresiasi. Nah, ini kita harus tetap fokus pada prosesnya. Oke, contohnya ya pengakuan apresiasi di sini. Pembukanya nih. Kemarin saya perhatikan rasa empati kamu besar sekali pada saat menolong murid di kelas kita gitu. Ini hal yang sebenarnya sepele loh, tapi siswa akan sangat senang sekali kalau kita perhatikan hal seperti itu. Saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Atau terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu mengut kertas-kertas yang dibesarkan di lantai gitu. Mungkin kebanyakan dari kita lebih sering ini ya, suruh ambil sampah gitu, tapi kita jarang mengucapkan kemudian terima kasih gitu. Padahal itu sebagai bentuk apresiasi atas apa yang telah mereka lakukan. Kalau kita lakukan itu, besok mungkin mereka akan dengan sendirinya gitu. Artinya mereka merasa seperti dihargai apa yang mereka lakukan itu. Ini apresiasi yang boleh dilakukan, bahkan dianjurkan gitu. Dan ini kita lakukan kepada semua siswa. Oke. Nah, di sini kita harus bisa membedakan antara hukuman dengan konsekuensi. Konsekuensi itu adalah sesuatu yang harus siswa terima ketika dia melakukan suatu tindakan. Itu konsekuensi. Ya, sesuatu yang harus dia terima atau dampak yang harus dia terima dari
apa yang telah mereka kerjakan. Itu konsekuensi. Beda dengan hukuman. Kalau hukuman sifatnya sanksi, punishment gitu. Nah, sekarang coba di sini saya mengajak Bapak Ibu semua per kasus ini ya. Kasus pertama ini kira-kira masuknya hukuman atau konsekuensi gitu. Mudah-mudahan bisa dibaca nih. Saya bantu membaca ya. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimatnya saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu hukuman. Oke. Bu Bella gimana? Menurut sudut pandang Ian? Hukuman. Oke. Bu Pauji ya? Hukuman juga. Oke, kasus yang kedua. Nanti kita lihat ya jawabannya. Kalau itu pertama konsekuensi yang kedua. Oh, yang pertama konsekuensi. Oh. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini hukuman. Oke, yang pertama tadi konsekuensi gitu. Oke. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Hukuman juga. Yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Oke. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu gitu ya, seharusnya seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Jadi dia tidak, aturannya pakai sepatu hitam, karena tidak memakai sepatu hitam disuruh lepas gitu. Itu masuk hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Oke. Nanti kita lihat jawabannya ya habis ini. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Dalam pelajaran penjaskes, lari keliling lapangan karena dia terlambat datang. Apa? Konsekuensi apa hukuman? Hukuman. Ada yang jawab konsekuensi. Oke, jawabannya ini ya. Jadi yang pertama itu hukuman, mencatat 100 kali di dalam buku ya. Saya tidak akan terlambat, itu hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket, hukuman. Murid diminta push up, hukuman. Mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, itu konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis yang karena tersenggol, ini juga konsekuensi. Murid disuruh mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam, hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK, ini konsekuensi. Masuk konsekuensi karena dia pelajaran PJOK. Betul. Di luar pelajaran PJOK ya tidak ada istilah lari. Nah, yang masih bisa kita lakukan di sekolah untuk membentuk budaya positif itu adalah konsekuensi. Jadi ketika kita memberikan hukuman itu sebenarnya dianggap tidak efektif, tetapi kalau konsekuensi masih bisa. Saya setuju sebenarnya setiap kesalahan itu harus ada dampak kepada yang melanggar gitu, harus tetap ada. Maka bentuknya itu adalah konsekuensi ini. Gitu. Nah, kenapa tidak hukuman saja? Nanti kita bahas lebih dalam lagi. Nah, di sini contoh hukuman ini, bedanya hukuman dengan konsekuensi ya. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Seakan-akan kita nggak puas kalau dia nggak sakit gitu. Itu hukuman tuh. Lari keliling lapangan misalnya, kalau 2 aja kurang. 5 atau 10 lah gitu kan. Seakan-akan kita itu kayak kalau nggak sakit, nggak kurang puas gitu. Nah, tapi kalau konsekuensi, ini adalah sesuatu yang memang harus terjadi ketika dia melakukan kesalahan. Misalnya dia coret meja nih, konsekuensinya dia harus membersihkan, kan gitu. Cukup itu aja. Nah,
Kemudian membuat anak menjadi sakit, baik secara fisik maupun mentalnya untuk jangka waktu yang lama. Ini hukuman. Sementara konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang relatif pendek saja. Ya paling dia malu pada saat itu saja. Gitu. Saya tetap tidak terlalu menganjurkan ya untuk konsekuensi, tetapi kalau tetap harus mengambil tindakan, sepaling jauh itu konsekuensi menurut saya pribadi di sini gitu. Nanti kita akan samakan persepsinya tentang antara hukuman dengan konsekuensi ini. Kemudian anak membenci kedisiplinan. Jadinya kayak gitu. Termasuk peraturan. Jadinya dia benci. Sudah kadung dihukum, besok-besok langgar lagi. Ada bahkan gitu, ada jiwa berontaknya yang muncul. Sementara kalau konsekuensi, anak menghargai disiplin. Nah, kemudian kalau hukuman, ini sifatnya paksaan. Ya, tidak ada siswa itu yang sebenarnya dengan ikhlas dihukum. Pastinya tidak ada. Tetapi kalau konsekuensi, ada stimulus atau tanggapan. Bahkan kita itu bisa bertanya, ketika dia mencoret, misalnya tadi, nah, kamu sudah melakukan kesalahan, yaitu mencoret meja. Kira-kira apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan ini? Kita kembalikan kepada dia. Solusinya apa? Kalau kata dia, ya dengan membersihkan lagi dan tanpa mengulangi, ya sudah, silahkan bersihkan. Jadi, membuat dia bisa lebih bertanggung jawab atas tindakan dia. Itu yang kita lakukan. Tapi kalau kita hukum saja, kamu mencoret meja, lari misalnya, mejanya nggak bersih, anak pun juga tidak akan berubah sikap mentalnya, itu yang terjadi. Kemudian mendorong anak menyakiti diri sendiri. Konsekuensinya, kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Ini beberapa perbedaannya ya Bapak Ibu, bisa dilihat sendiri di sini. Sampai pada anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Kenapa? Karena dia takut dihukum. Dia tidak akan mau jujur. Kalau ditanya pertama kali itu nggak akan mau jujur. Tetapi kalau konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan karena dia sadar. Apalagi kalau kita ada kesepakatan kelas. Makanya nanti ketika kita membentuk kesepakatan kelas, kita juga akan bahas sedikit konsekuensi. Kalau mereka melanggar, nanti bayangannya konsekuensinya akan seperti ini loh. Ini loh yang akan kamu tanggung kalau kamu melanggar kesepakatan kita. Ini kan sudah kita sepakati bersama gitu. Itu nanti kita akan buat seperti itu. Oke. Kita lanjut. Nah, di sini kita masuk pada sudah ada restitusinya ya di sini. Nah, di sini ada identitas gagal. Jadi kalau kita membuat hukuman di sini akan berdampak pada gagalnya terciptanya karakter pada diri anak gitu. Karena ada sesuatu yang menyakitkan, tidak nyaman untuk murid dalam jangka waktu panjang, korban pun tidak mendapatkan keadilan. Ya, misalnya siswa ada 2 orang siswa misalnya, 1 orang siswa ini mencoret-coret tadi meja temannya sehingga kotor, yang dicoret-coret ini adalah meja temannya. Terus kita hukum gitu. Yang mendapatkan hukuman si pelaku gitu, tapi si korban tidak mendapatkan keadilan. Apa mejanya tetap kotor gitu. Tidak ada yang berubah di sini. Tetapi kalau konsekuensi bahkan restitusi, korban ini mendapatkan ganti. Ini kalau restitusi. Kalau di konsekuensi, korban masih bisa terabaikan. Yang paling bagus itu adalah restitusi di sini. Nanti kita akan belajar bagaimana caranya guru bisa melakukan langkah-langkah restitusi. Oke. Nah, di sini perhatikan kata-katanya ya. Kalau hukuman itu kita itu kayak mendikte gitu. Peraturannya adalah kamu harus bla 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 gitu. Itu kehukuman tuh. Kalau konsekuensi, kita akan menanyakan apa peraturannya, mampukah kamu melakukannya, gitu. Tapi kalau restitusi, apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Jadi kita tawarkan pada dia, kita kembalikan pada dirinya sendiri, agar dia akan menyadari kesalahannya. Dengan cara kita bertanya seperti ini. Setelah itu baru kita eksplorasi lagi kira-kira apa solusinya, gitu. Kemudian kalau hukuman juga murid akan membenci peraturan. Kalau konsekuensi, murid akan menghormati peraturan. Tapi kalau restitusi, murid akan menghormati dirinya dan orang lain.
Kuncinya itu. Kalau dia sudah menghormati dirinya, orang lain pun juga akan seperti itu. Oke, apa sih itu restitusi gitu? Mungkin ini hal yang baru ya. Mungkin Bapak Ibu ada yang pernah mendengar sudah apa itu restitusi sebelumnya. Saya baru di program guru penggerak kemarin mendengar apa itu restitusi. Kalau Bapak Ibu sudah pernah ada yang mendengar, berarti lebih ini lagi wawasannya ketimbang saya. Jadi di sini restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa mereka yang mereka inginkan menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu restitusi. Intinya kita ciptakan kondisi bagi murid itu agar dia mampu memperbaiki kesalahannya. Kita beri dia kesempatan gitu. Bukan menghakimi dia atas kesalahan, bukan, tetapi kita beri mereka kesempatan untuk memperbaiki kesalahan mereka. Itu maksud dari restitusi. Nah, ada 9 ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan. Ya, jadi apa yang kita lakukan kepada siswa itu tujuannya bukan untuk menebus kesalahan, tapi untuk belajar dari kesalahan. Jadi kita mengajak siswa itu belajar dari kesalahan mereka. Harapannya adalah jangan sampai mereka melakukan kesalahan yang sama lagi. Memperbaiki hubungan, tawaran, bukan paksaan. Nah, ini bedanya restitusi dengan hukuman. Kalau hukuman itu nggak ada istilah tawaran. Kalau yang ada itu kan kamu lari langsung, kamu push up langsung. Suka atau tidak suka, dia harus melakukan. Nah, kalau restitusi ada tawaran. Tawarannya pun bukan berisi tentang hukuman, tapi tawaran bagaimana cara kamu memperbaiki kesalahannya, seperti itu. Kemudian restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Di sini, kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan mereka. Kita kembali lagi ke 5 kebutuhan dasar manusia tadi. Kita lihat yang mendasari tindakan mereka melakukan kesalahan itu apa sih gitu. Pasti ada dari 5 kebutuhan dasar itu. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Jadi karakternya yang kita fokuskan untuk kita perbaiki. Restitusi juga fokus pada solusinya. Kemudian restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Sehingga dia tidak merasa malu kembali pada teman-temannya gitu. Seperti seakan-akan dia tidak berbuat kesalahan, tapi dia sudah menyadari kesalahannya tanpa harus malu gitu. Oke. Nah, kita masuk pada keyakinan kelas dulu. Ini yang nanti saya berharap Bapak Ibu ya kita bisa berkolaborasi bersama-sama untuk menciptakan keyakinan kelas yang nanti berujung pada terciptanya kesepakatan kelas. Tadi Ibu bicara dengan Bu Paudiah ya. Dulu katanya sempat membuat kesepakatan kelas, cuman belum ditulis gitu. Oh, sudah ditulis bahkan. Nah, ini bagus berarti. Jadi kita tinggal kenapa? Tidak efektif. Berarti nanti kita coba evaluasi kenapa bisa tidak efektif kan gitu ya. Jadi kita berarti sudah ada hal-hal baik di sekolah kita. Ada melakukan sudah pembuatan kesepakatan kelas. Nah, itu yang perlu kita kuatkan. Tinggal bagaimana kita perbaiki kenapa bisa tidak efektif gitu. Oke, di sini kita masuk. Mengapa tidak peraturan saja gitu kan? Peraturan kan sudah ada pasti. Kenapa harus ada keyakinan kelas? Pertanyaannya kayak gini. Mengapa kita harus memiliki peraturan menggunakan helm bila mengendarai sepeda motor? Kan ada aturannya yang mengatur itu bahwa pengendara motor harus pakai helm. Kenapa harus ada peraturan seperti itu? Kira-kira kenapa Bu harus ada peraturan itu? Iya, itu fungsi helm ya kan. Tapi kenapa harus ada peraturan itu? Gitu. Berarti ada orang yang kalau tidak ada peraturan itu dia tidak menyadari bahwa fungsi helm itu penting kan gitu sebenarnya. Nah, yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 5M ya sebenarnya, menggunakan masker, mencuci tangan, jaga jarak ketika pandemi itu kemarin.
Kenapa harus ada peraturan seperti itu? Jawabannya ya simpel saja. Karena kalau nggak ada peraturan itu, kita akan dengan mudahnya tidak menjaga jarak gitu. Sama halnya dengan datang ke sekolah. Kenapa harus ada peraturan harus datang tepat waktu ke sekolah? Ya, bahkan ketika ada peraturan pun masih ada yang datang telat. Hal ini tadi dikarenakan karena motivasinya tadi masih ekstrinsik itu tadi. Tapi kalau motivasinya sudah intrinsik ya, maka sebenarnya peraturan ini ya tetap ada nggak apa-apa. Cuman ada atau tidak ada peraturan ini, kita akan tetap berada pada hal-hal yang nilai-nilai kebajikan, hal-hal yang kita yakini gitu. Nilai-nilai kebajikan yang kita yakini. Misalnya nilai kebajikan yang kita yakini adalah disiplin, jujur, tanggung jawab. Maka ketika ada atau tidak ada peraturan, kita tetap datang tepat waktu. Apabila berkata-kata itu akan tidak bohong gitu. Itu yang sesuai dengan motivasi intrinsiknya. Kalau ada motivasi intrinsik. Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali lagi ke nilai atau keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Jadi, itu tadi. Salah satu cirinya orang itu sudah mempunyai motivasi intrinsik adalah ada atau tidak ada tadi peraturan, dia tetap akan berpegang pada keyakinan-keyakinan dan nilai-nilai kebajikan yang dia pegang, yang dia yakini gitu. Nah, ini ya. Jadi, kurvanya seperti ini ya. Bagannya gitu. Bagannya seperti ini. Peraturan kelas ini kemudian ada keyakinan kelas. Ketika ini tercipta, maka akan terciptalah lingkungan yang positif. Ketika lingkungan positif dalam kurun waktu yang lama bisa tercipta, maka akan tercipta yaitu budaya positif di sekolah kita. Ini goals kita adalah ke sini sebenarnya, yaitu budaya positif. Jadi peraturan kelas tetap ada. Tetapi lebih dari itu, kita juga bentuk keyakinan kelas. Kemudian berujung pada kesepakatan kelas. Seperti itu. Nah, ini nanti di kelas seperti ini, Bapak Ibu. Terutama yang mungkin nanti saya akan minta bantuan wali kelas ya, untuk membentuk keyakinan kelas dan kesepakatan kelas di kelasnya masing-masing. Atau guru mapel juga boleh. Setiap mapel punya keyakinan kelasnya masing-masing juga boleh. Contohnya, nilai kebajikan yang, ini contoh aja ya, di luar ini boleh, nggak apa-apa, beda. Nilai kebajikannya misalnya hormat gitu, atau bekerja. Nah, di sini. Maka kita untuk membuatnya itu bisa menggunakan tabel T dan Y ya. Ini tabel T contohnya ini Y. Nah, kita langsung ke sini contohnya. Untuk hormat misalnya, tabelnya seperti datang tepat waktu. Nah, hal yang berkebalikannya tidak tampaknya seperti sering hadir terlambat. Gitu. Kemudian hormat menyapa teman dan guru setiap hari. Tidak tampak seperti tak acuh pada teman dan guru. Ini yang kita sepakati bersama di kelas. Seperti itu. Kemudian mengembalikan barang teman yang telah dipinjam dan mengucapkan terima kasih. Ini sebenarnya hal-hal yang sepele ya. Tapi kalau jarang sekali terjadi di kelas, terutama antar temannya. Jadi kalau habis minjam aja, nggak ada mengucapkan terima kasih gitu. Nah, kita coba ajak mereka untuk membudayakan ini. Jadi kita sepakati bersama. Dan ini harus bersama-sama dengan siswa kita buat. Artinya mereka pun betul-betul sepakat. Kalau ada hal-hal yang mereka tidak atau kurang setuju, nah bisa kita kolaborasikan lagi agar sampai tercipta sebuah kesepakatan. Begitu. Dalam hal bekerja atau belajar misalnya ya, tekun bekerja dan menyimak guru, menyerahkan tugas tepat waktu. Gitu. Nah seperti ini keyakinan kelasnya yang akan kita buat di kelas masing-masing nantinya. Kedepannya seperti ini nanti. Sampai sini dulu. Mungkin ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu tentang keyakinan kelas? Ya. Dari penjelasannya tentang apa sih namanya, bahwa hukuman itu
akan menjalankan mental anak-anak. Iya. Tapi gini ya Pak, kan dua orang itu akan punya dua sisi. Iya. Satu pertama orang yang akan berkembang dengan adanya konsekuensi. Iya. Dua orang yang berkembang dengan selalu mendapatkan pujian. Bagaimana Kak? Bagaimana apanya maksudnya? Bagaimana kita maksudnya tuh mengenali anak-anak? Padahal kita nih pernah memberi pilihan ke anak tuh, umpamanya kita menumpahkan minuman aja nih, contoh Iya. kecilnya. Kadang bersihkan aja beres, tapi kadang anak-anak, apalagi terutama laki-laki, itu kadang dia lebih memilih dihukum daripada dia harus membersihkan tumpahan minuman. Oke. Karena rasa malu lebih meliputi dirinya. Oke. Kalau dihukum ya sudah itu aja. Iya, balik lagi kita ke tujuan kita melakukan konsekuensi tadi, itu agar yang pertama adalah yang penting si pelaku ini ya, si pelakunya tadi ini menyadari kesalahannya, tahu kesalahannya di mana. Kemudian kita juga harus menanamkan dia sikap bertanggung jawab. Nah, kalau dia pengennya dihukum, dia sendiri yang pengen dihukum aja, artinya dia tidak mau bertanggung jawab atas kesalahannya. Dia cukup mengakui kesalahan dia saja. Nah, ini sementara goalsnya kita, tujuan kita adalah memperbaiki karakternya aja gitu. Memang ada beberapa siswa itu yang kebal pada hukuman, makanya tadi saya katakan hukuman ini kadang tidak efektif, apalagi berlaku pada siswa yang kebal pada hukuman. Bagi dia ya hukum aja gitu. Besok diulangi lagi, terus seperti itu, tanpa ada perbaikan. Kenapa tidak ada perbaikan? Kenapa siswa ini bisa kebal pada hukuman? Itu tadi, karena tidak ada efek perbaikan pada karakternya. Dia tidak disuruh untuk bertanggung jawab atas tindakan dia. Tapi kalau kita bebankan tanggung jawab, kamu sudah melakukan kesalahan, kamu tahu kesalahannya, ya. Kesalahannya apa? Dia sudah menyebutkan ini kesalahannya. Baik, apa yang harus kamu lakukan untuk perbaiki kesalahan ini? Nah, di situ dia akan berpikir. Nah, besok-besok dia akan, wah, besok kemarin aku harus bertanggung jawab atas kesalahan ini. Dia tidak akan mengulanginya lagi. Gitu. Itu yang kita harapkan. Begitu, Bu. Berarti untuk kasus yang seperti yang sampaikan, berarti ya pilihannya hanya satu, tidak ada hukuman, tapi ya harus bertanggung jawab. Kita memaksa dia untuk memilih Iya. hukuman yang bertanggung jawab, Bukan hukuman ya biasanya. Maksudnya dia tidak punya pilihan selain bertanggung jawab. Enggak, dia punya banyak pilihan. Ya. Kita kembalikan kepada si anak. Ini kalau dalam restitusi ya. Kita yang pertama-tama kita tanya dulu alasan dia, kenapa dia melakukan itu. Dia pasti akan menjawabkan alasannya apa. Kemudian dia harus menyebutkan letak kesalahannya di mana. Kalau dia sudah berhasil menyebutkan letak kesalahannya di mana, artinya dia menyadari. Kemudian kita tanyakan pada dia, terus bagaimana cara kamu memperbaikinya. Jadi kita kembalikan kepada dia. Ini di atas konsekuensi, Bu, sudah cara menanganinya kalau seperti itu. Kalau dia cuma mengatakan, baik Pak, saya akan minta maaf. Nah, mungkin kita bisa menyarankan, bagus, minta maaf juga hal yang bagus. Tetapi kan kita harus memperhatikan korban juga. Apabila ada hal yang dirugikan dari pihak korban, dalam hal ini temannya misalnya, maka kita harus memberikan solusi tambahan kepada dia. Ya mungkin kadang si anak nggak sampai juga mikirnya cara bertanggung jawabnya seperti apa. Nah, maka kita harus tanamkan itu. Dengan begitu kita berharap siswa kita ini akan bisa menjadi orang yang pribadinya lebih bertanggung jawab lagi gitu. Itu harapan kita. Oke. Ada lagi Bapak Ibu? Ya Pak. Ini dari tadi yang jelas itu pelanggaran apa ataupun yang dilakukan siswa itu pelanggarannya dalam hal yang biasa. Oke. Bagaimana kok pelanggarannya itu besar? Contohnya Pak? Narkoba, Ya. atau hamil di luar, Oke. siswa yang hamil, kemudian kasus kekerasan lainnya, Ya. pelecehan. Ya. Itu apakah kita masih bisa memakai konsekuensi dan sebagainya seperti yang dipaparkan? Oke. Jadi setiap tindakan itu kan pasti ada konsekuensinya tadi saya katakan. Nah, kalau kasusnya ini sudah berat dalam arti ruang lingkup kasusnya ini sebenarnya bahkan terjadi di luar lingkungan sekolah. Contohnya kayak narkoba atau tindakan asusila tadi. Boleh jadi itu dilakukannya di luar sekolah gitu. Cuman kebetulan pelakunya pelakunya kebetulan misalnya adalah siswa kita gitu. Nah, apabila ini terjadi di luar lingkungan sekolah, maka kita harus melibatkan pihak
dalam hal ini orang tuanya sudah. Apalagi jadi kita restitusinya atau konsekuensinya ini kita harus bicarakan betul-betul kita bicarakan pada orang tuanya. Nah, tentang bagaimana kedepannya ini. Kalau tindakannya sudah jatuhnya kriminal misalnya, maka kan harus ada konsekuensi hukum yang berbicara. Nah, kalau berlanjut ke hukum, tentunya kita ada langkah-langkah yang di luar daripada itu, Pak. Nah, jadi yang bisa kita restitusi ini adalah yang kesalahan ini sebenarnya basic itu, dasar, dan kita masih melihat masih bisa kita perbaiki karakternya gitu. Jadi tujuannya adalah memperbaiki karakter tadi di situ. Begitu, Pak. Oke. Ada lagi mungkin Bapak Ibu? Oke ya. Nah, di sini sedikit perbedaan ya antara peraturan dengan keyakinan kelas. Jadi kalau peraturan itu selalu contohnya nih, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, keyakinan kelas sebenarnya bukan perbedaan ini. Ini adalah yang mendasari keyakinan kelas gitu. Keyakinan kelasnya adalah tanggung jawab. Nah, kalau peraturan misalnya dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain. Ini nilai-nilai kebajikan yang diyakini oleh murid. Kenapa ini penting? Karena kalau kita tanamkan ini, maka harapan kita tadi adalah siswa kita, peserta didik kita mempunyai motivasi intrinsik di dalam dirinya. Kalau itu tercipta, maka peraturan ini dengan sendirinya akan mereka taati juga, tanpa ada unsur paksaan. Kalau mereka menaati peraturan, maka tidak ada lagi harus yang menerima hukuman, bahkan konsekuensi tadi. Itu makanya jadi ini penting keyakinan kelas ini kita bangun. Tentunya ini tidak menjamin 100% pasti. Maka tadi kita tetap perlu adanya pengawasan gitu. Ini yang perlu kita tanamkan. Ini mungkin nanti bisa dijadikan contoh Bapak Ibu untuk membuat keyakinan dan kesepakatan kelas ya di kelasnya masing-masing. Seperti ini contohnya. Oke. Kemudian 5 posisi kontrol. Ini posisi kontrol kita sebagai guru, Bapak Ibu. Ini bukan murid ya, tapi kita. Nah, apabila kita berposisi sebagai penghukum atau pembuat orang merasa bersalah, maka di sini kita dianggap melakukan identitas gagal kepada murid maksudnya. Yang gagal itu jadinya murid. Kenapa? Karena kita sekali lagi melakukan menimpakan kesalahan yang bertubi-tubi pada diri seorang murid. Gitu. Ini contohnya kayak menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, bahkan sampai menyindir. Menyindir pun termasuk menghukum ternyata, karena menyakiti mental. Kemudian berceramah. Berceramah ini yang maksudnya panjang lebar ya, sampai panas telinga anak gitu. Dan mengatakan seharusnya atau ibu kecewa gitu. Nah ini termasuk membuat orang merasa bersalah. Ini akan membuat identitas gagal karena yang si anak pikir adalah dia salah terus gitu, nggak ada sisi baiknya dia. Itu yang dia pikir. Nah sementara yang membuat identitas berhasil, harapan kita adalah pada ini. Harapan paling bagusnya adalah ini sebenarnya. Ini kalau kita semua berada pada posisi ini, saya yakin sekolah kita benar-benar akan sangat sangat luar biasa sekali, sangat bagus sekali gitu kalau di posisi manajer gitu. Nah, tetapi mungkin kebanyakan kita adalah di posisi ini masih. Ini tidak berada di posisi identitas gagal. Ini sudah berhasil sebenarnya, tetapi masih mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain, karakter siswanya gitu. Kalau kita berada pada posisi teman. Saya sendiri dulu seringkali menempatkan posisi pada ini, teman. Jadi kayak menganggap siswa itu kayak teman gitu. Ayolah kamu bisa loh lakukan ini demi Bapak gitu. Kata-kata seperti itu. Masa kamu tidak mau? Ayo kamu pasti bisa itu. Ini terlihat seperti memotivasi, padahal motivasinya itu masih ekstrinsik dari luar. Nah kalau pemantau ini sifatnya dia kaku. Maksudnya kaku ini kaku dengan peraturan. Kamu tahu peraturannya apa? Ini ikuti gitu. Tidak salah memang, tetapi posisi ini menempatkan siswa ya itu tadi pada posisi motivasinya masih ekstrinsik. Nah, guru akan berbuat menghitung dan mengukur. Guru berkata apa peraturannya, hasilnya menyesuaikan diri bila diawasi. Bila diawasi dia akan baik siswa itu, bila tidak dia akan loss. Ini yang terjadi kalau kita berposisi sebagai
pemantau. Selama kita memantau, siswa akan baik. Tetapi tidak kita pantau, dia tidak akan seperti yang biasa kita pantau. Nah, kalau ingin mengharapkan siswa itu terus baik bahkan tanpa kita pantau, ya motivasinya harus intrinsik tadi. Nah, di sini kita mencoba menempatkan diri kita sebagai manajer, yaitu menghargai diri sendiri di sini. Posisi kontrol dirinya ya sebagai manajer, yaitu dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan apa yang kita yakini. Jadi kita kalau ada siswa bersalah atau melakukan kesalahan, kita balik lagi pada keyakinan kelas yang sudah dibuat. Apa yang kita yakini, kita ingatkan lagi. Setelah siswa bisa mengingat apa yang dia yakini, kemudian kita tanyakan lagi alasannya kenapa. Oh, kamu melakukan ini karena ini, gitu. Kita mencoba seakan-akan kita bisa memahami gitu kebutuhan dia. Dengan begitu dia akan merasa nyaman. Dia tidak merasa seperti dihukum gitu. Nah, apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini, menguatkan pribadi. Kemudian bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan. Nah, itu. Ini murid akan berkata seperti itu di sini. Oke. Ini 5 posisi kontrol ya. Jadi saya harapkan kita sedikit demi sedikit belajar menjadi manajer gitu. Manajer dalam arti bagaimana kita memposisikan diri dalam mengatasi permasalahan yang ada pada siswa. Itu. Oke, ini kita ini contohnya ya. Ini kalau manajer seperti ini contohnya. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Gitu. Itu kata-kata contoh seorang manajer. Tapi kalau penghukum itu kamu tidak pernah benar melakukannya gitu. Ini contoh gitu, langsung menyalahkan. Memang dia yang dia lakukan salah memang gitu. Tetapi kalau kita timpakan kesalahan itu langsung telak pada dia, ya dia akan merasa down gitu mentalnya. Nah, di sini kita akan mendapatkan segitiga restitusi. Mohon maaf nih mungkin gambarnya agak kurang jelas ya. Di sini. Nah, ini baru jelas. Oke, ini langkah-langkahnya. Ada 3 langkah segitiga restitusi, makanya disebut segitiga. Ada 3 langkah. Yang pertama itu adalah menstabilkan identitas, kemudian yang kedua validasi kebutuhan, ya, kemudian menanyakan keyakinan. Ini menstabilkan identitas. Oke. Nah, ini contoh menstabilkan identitas. Guru berkata berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga bisa berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Jadi tidak ada kata-kata menyalahkan pada siswa. Ini dari awal gitu sudah seperti itu. Ini contoh kata kalimat yang menstabilkan identitas. Jadi siswa otomatis kan waktu dipanggil pertama itu perasaan dia itu pasti takut. Siswa kalau dipanggil guru itu sudah dalam posisi takut. Tetapi kalau kita kata-katanya seperti ini, rasa takutnya akan hilang. Dia akan jadi lebih santai di depan kita gitu. Akan jadi lebih rileks. Kalau dia sudah rileks seperti itu, dia akan berkata jujur nantinya. Nah, kemudian kita validasi kebutuhannya. Misalnya validasi kebutuhan di sini yaitu misalnya guru berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan kenapa melakukan itu. Apa yang penting bagi kamu? Contoh-contoh kata-kata seperti itu. Jadi kita lebih banyak bertanya, dia yang menjawab gitu. Di sini. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Misalnya kasusnya memukul. Gitu. Kayak gitu. Nah, apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Besok hari gitu, apakah kamu bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi? Misalnya gitu. Itu contoh validasi kebutuhan. Kemudian yang terakhir menanyakan keyakinan. Nah, di sini kita balik lagi pada keyakinan kelas yang telah dibuat agar siswa kembali mengalami penguatan keyakinannya sehingga dia bisa kembali ke kelasnya atau ke kelompoknya kembali. Itu yang kita tuju. Kemudian lanjut. Baik. Ini sudah di penghujung ya. Jadi kita sedikit refleksi dari materi kita. Hal baru apa yang mengubah paradigma Bapak Ibu
setelah mendapatkan pemaparan materi ini, kira-kira ada nggak yang berubah dari pemikiran Bapak Ibu gitu? Mungkin ada yang mau menyampaikan sedikit refleksi? Silahkan kalau ada. Ya, Bu, nggak harus dari ini refleksinya, Bu. Kalau mau merefleksikan dari hal-hal yang di luar ini nggak apa-apa. Ini kalimat pertanyaan pancingan aja sebenarnya. Ya, silakan Bu Isa. Sebelum ke refleksi, Ya. kalau refleksi ini pengetahuan banyak dari Bapak yang Bapak sampaikan yang menurut saya iya ya, dari yang memang dulu sering kali hukuman walau hukuman itu baik, kemudian berubah menjadi konsekuensi itu memang hal yang sangat berubah gitu. Dan itu menurut saya memang benar. Dari hukuman ke konsekuensi. Walau kita dalam melaksanakannya mungkin kita juga perlu proses, kita juga sebagai guru juga harus belajar sedikit demi sedikit dari yang kita biasanya dulunya seperti ini, membuat ini biar jadi konsekuensi apa ya yang harus saya lakukan, biar ini bukan sebagai hukuman. Itu juga salah satu yang saya dapat. Akan tetapi saya pengen ini masih ada satu yang pertanyaan yang sebelumnya. Ini pertanyaan tentang yang tadi mengenai apresiasi dengan penghargaan yang di sini tadi kok ternyata nggak boleh gitu. Bukan nggak boleh, kalau apresiasi boleh, tapi Kurang tepat ya. ke semua siswa, jangan pada satu individu atau dua individu. Mungkin itu yang agak ini di hati saya karena selama ini dulunya nih mengikuti pelatihan, mengikuti misalkan manajemen kelas, strategi pembelajaran. Di situ ada kita itu sebagai guru harus ngasih reward gitu. Dan penghargaan itu memang tidak berupa imbalan saja, berupa barang atau bukan barang tapi pujian juga. Pujian bahkan ucapan terima kasih itu juga sebagai penghargaan. Jadi ketika ini tadi saya jadi agak kaget nih, selama ini menurut mereka, menurut pakar-pakar ibaratnya, saat pelatihan kita kalau bisa ya ngasih reward, makasih kerjamu bagus, bahkan kayak catatan saat mengoreksi itu kan juga reward ya. Dapat 100 kamu hebat. Ada footnote-nya ya. Dikasih note sedikit, dan itu juga termasuk salah satu penghargaan. Dan ketika tadi ternyata itu kurang tepat, itu memang berarti apa yang saya dapatkan selama ini salah dong gitu. Nah, misalnya tadi catatan itu, Bu, itu kan semuanya dikoreksi ya. Kalau semuanya kita kasih catatan apresiasi, nggak salah gitu. Cuma kayak gini tadi, misalkan dia bilang apa? Menyampaikan terima kasih buat yang memungut sampah. Kan memungut sampah tidak semuanya. Biasanya cuma individu aja. Dia memunguti. Apakah kita nggak boleh? Kita ngasih ya, makasih ya udah dipungutkan sampahnya. Boleh. Kita menghargai itu secara individu karena dia sendirian waktu itu misalkan. Jadi sebenarnya nggak harus penghargaan dihilangkan. Gitu. Kalau dalam kasus itu berarti di luar kelas misalnya ya. Nah, bisa aja kita kasih pujian pada individu itu, tapi jangan lupa di momen yang lain itu individu yang lain juga kita tetap kasih apresiasi. Kalau dalam pembelajaran di kelas, maka kita sebisa mungkin beri kesempatan pada siswa yang lain agar kita melihat potensi dia yang bisa kita berikan apresiasi juga, seperti itu. Ya, itu tadi sih sebenarnya kalau kayak bagus, misalkan udah maju itu udah seneng dah saya. Memang saya bukan basa-basi gitu. Saya ada yang mau maju matematika dengan cara yang panjang itu tanpa kalau saya nggak memuji dia, itu saya juga merasa bersalah karena dia mau usaha, dia berani di antara teman-teman aja udah luar biasa menurut saya gitu dengan soal yang susah gitu. Kalau saya nggak muji itu pun saya merasa bersalah gitu. Jadi
ya itu yang mungkin harus diperbaiki dari diri saya. Tapi tidak hanya yang maju aja sih sebenarnya, bagi mereka yang nggak maju atau apa, dia ngerjakan PR aja yang biasanya nggak ngerjakan PR, terus dia ngerjakan PR, bukan berarti dia yang pintar ya. Dia nggak, mungkin kemampuannya di bawah. Biasanya dia nggak ngerjakan. Ketika dia ngerjakan, saya puji dia juga, nggak gitu, nggak pilih kasih ya, semuanya dipuji menurut kebaikan. Rapi bang, rapinya hari ini si Ahmad misalkan. Biasanya, tapi kan itu saya menyebutnya individu, tidak semuanya. Tapi dia juga dapat kesempatan untuk saya puji gitu, nggak hanya yang maju saya puji. Rambutnya Andre hari ini udah potong rambut. Cakepnya Pak misalkan. Artinya yang diapresiasi bukan cuma yang maju ke depan. Waktu yang sama. Oh gitu. Hari ini si Ahmad rapi nih, besoknya ini rambutnya habis potong rambut dipuji. Sebenarnya semuanya dapat kesempatan, cuma tidak di. Berarti Ibu sudah melakukan hal yang sesuai gitu, yang seharusnya dilakukan, ya Bu? Ini sedikit. Ya. Ngomong-ngomong soal rambut. Ini kenapa? Ngomong-ngomong soal rambut. Kalau kan kemarin sudah ada perjanjian dengan anak-anak cowok yang berambut panjang karena ini berjanji. Berarti ceritanya semacam kesepakatan ya? Iya, kesepakatan. Dari hari Selasa. Sudah diberi pilihan. Gimana? Mau potong rambutnya kapan? Bukan dari gurunya nih yang menentukan, tapi dia sendiri yang menentukan. Bu, hari Jumat. Oke, hari Jumat ya. Kesepakatan kalau nggak hari Jumat apa? Dia juga yang menentukan hukumannya. Boleh deh ibu gunting dah, ada papa. Ya nih. Tapi terus hari Jumat sudah berlalu, ternyata hari ini adalah hari Sabtu. Hari Jumat ternyata itu rambut masih panjang, belum digunting. Apakah kita salah memberikan apa yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak? Karena kalau ke mereka, kita boleh deh ibu gunting, karena kan mereka sudah melanggar perjanjian yang sudah disepakati hari Jumat dengan Sabtu. Bagaimana? Dalam kesepakatan itu kan landasannya adalah keyakinan ya. Keyakinan ini adalah nilai-nilai kebajikan. Maka sebaiknya ketika kesepakatan itu dilanggar, yang dilakukan itu adalah sebenarnya tidak berupa hukuman fisik gitu. Seharusnya yang disepakati pun dari awal juga bukan hukuman fisik, tapi lebih mengarah pada konsekuensinya. Kamu kalau nggak motong rambut, nanti rambut kamu tuh seperti ini, nggak rapi atau apa gitu. Nah, kita jelaskan dulu ininya. Nah nanti kita runtut lagi. Kalau sudah kamu tetap tidak melakukan ini, konsekuensinya menurun lagi. Kalau kamu sudah tahu ini kita sepakati tapi tidak kamu taati, pian tanya dulu alasannya apa. Alasannya kan gitu. Nggak sempat. Karena kan sempat potong, sempat tetap pamit gitu. Nah, intinya kita kayak gitu. Menurut saya menggunting berarti itu sudah konsekuensi dia, karena dia sudah sepakati bersama. Bisa kalau kayak gitu. Bisa aja gitu. Tetapi itu cara paling akhir lah yang bisa kita tempuh gitu. Iya. Kalau memang kesepakatan ya. Kayak gitu. Karena yang membuat pilihan menggunting rambut mereka pun mereka ya memang unik juga murid kita ini. Jadi digunting rambut pun dihakuninya juga gitu. Inilah uniknya gitu kan siswa kita gitu. Biasanya jarang sekali ada siswa. Ya mungkin kadang ada juga yang berharap kapan lagi digunting sama Bu Bella gitu kan. Mungkin ya kita tidak tahu motivasinya gitu. Ya, kalau yang menawarkan Pak Isbani mungkin lain cerita tuh. Mungkin mereka akan langsung taat. Jadi kadang individu mungkin berpengaruh juga gitu. Oke ya, mungkin ada yang lagi mau menyampaikan refleksinya mungkin? Iya, Bu. refleksinya depan lebih pemahamannya lagi untuk murid dan memahami karakter murid masing-masing. Iya. Pemberian konsekuensi atau pemberian kepada individu itu bisa dapat diterima oleh murid masing-masing, karena setiap orang itu kan berbeda-beda watak dan pikirannya. Jadi mungkin lebih menggali apa yang bisa murid kita dapatkan dari kita memberi reward sama memberi konsekuensinya. Apakah ini murid yang mematuhi konsekuensi atau mematuhi reward? Oh iya.
Memang ini perlu proses ya, Bapak Ibu ya. Kita tidak bisa dengan semudah membalikan telapak tangan. Ini tentunya perlu proses. Tetapi itu tadi, kalau kita bersama-sama mau dan berkolaborasi, ini pasti bisa kita lakukan gitu untuk menciptakan budaya positif. Baik, sampai di sini saja ya pemaparan materi saya sehari ini. Terima kasih Bapak Ibu atas waktu dan tempatnya, kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.